Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopar Maulana dengan NPM 32201100026, Prodi PT PVTMO dengan mata kuliah K3. Kali ini saya akan menerangkan tentang penyakit akibat kerja atau dikenal dengan PAK dan penyakit akibat hubungan kerja atau disebut dengan PAHK. Ya, pengertian dari PAK dan PAHK. Pengertian PAK atau dikenal dengan occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan atau lingkungan kerja. Ya, kalau pengertian dari PAHK atau work related disease adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor dalam kerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Jadi pengertian PAK dan PAHK ini adalah berkesinambungan. Kemudian ada pun ciri penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama itu berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja. Di mana kita bekerja, di situ pasti ada yang namanya akibat atau berhubungan dengan teman kerjanya. Kemudian yang kedua itu ada lama kerja. Semisal kita kerja itu dari pukul 7 sampai pukul sore itu tidak ada istirahatnya, itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga itu tidak menular. Keempat tidak menurun. Dan kelima itu timbulnya lama. Adapun itu masyarakat tidak terkena, itu berpendudukan berkelebihan. Ada kaitannya dengan waktu libur atau istirahat. Itu biasanya kurang istirahatnya atau tidak cukup, biasanya tidak digunakan dengan semestinya. Populasi penduduk juga berpengaruh untuk di akibat kerja ini atau akibat hubungan kerja. Kemudian ada penyebab multifaktor. Itu adalah ciri penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Ya, adapun jumlah PAK dan PHK itu menurut Kepres nomor 22 atau 1993 itu dibagi menjadi 3 PAK yang didapat kompensasi atau 30 PAHK dalam yang dapat dikompensasi. 30 PAK dan PHK itu sama kecuali satu yang kusual. Ya, adapun usulan PAK baru yang kita diusulkan, yang pertama itu ada kekuatan asosiasi ekspor dengan efek. Yang kedua itu dengan penyakit berkaitan dengan kegiatan kerja atau lingkungan spesifik. Yang ketiga itu semakin tinggi pajama, semakin tinggi jumlah keparahan. Jadi berkesinambungan. Semakin banyak penduduk masyarakat itu semakin berbahaya dampak dari PAK atau PAHK. Yang terakhir itu adalah penyakit dikenal di beberapa negara. Adapun etiologi atau penyebab dari PAK atau PAHK itu yang pertama principal faktor. Principal faktor itu mencakup pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua itu ada primary faktor yang mencakup agen bahan kimia atau obat-obatan, fisik, dan ergonomik. Dan yang ketiga itu ada contributory factor atau mencakup memberat atau mencetus terjadinya penyakit. Ya, kondisi faktual PAK dan PAHK di Indonesia yang sering kita tidak ketahui itu tidak ada, karena saya sendiri juga belum
mengetahui adanya hal PAK dan PHK. Kemudian 2, tidak terdiagnosa. Ketiga, tidak dilaporkan. Misalnya kita bekerja di suatu instansi itu, kita kena penyakit, itu tidak tahu dari sumbernya, tapi tidak dilaporkan pada atasannya. Itu biasanya. Dan tidak memahami ketentuan kebijakan perusahaan, biasanya itu dilanggar, tidak terdeteksi, dan tidak ada data awal. Jadi yang ciri-ciri terkena PAK atau PHK itu tidak pernah didata karena dianggap itu remeh atau ringan. Nah, di sini ada pencegahan PAK. Pencegahan PAK itu yang pertama ada environment atau risk assessment. Itu dengan cara identifikasi. Identifikasi itu adalah pendataan, kemudian evaluasi apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya PAK atau PHK. Dan yang ketiga itu pengendalian atau solusinya, gimana caranya untuk pencegahan PHK atau PAHK. Yang kedua itu kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu awal, berkala, dan khusus. Gejala awal, kemudian apa, khusus, dan berkesinambungan. Yang ketiga itu perlunya komitmen manajemen, dikenal dengan promotif, preventif, enforcement, sanksi, dan reward. Ini adalah pencegahan dari PAK. Nah, selain pencegahan dari PAK dan pengelolaan PAK, PAK dikelompokkan segi kecelakaan kerja atau jam sostek. Yang kedua itu dilaporkan dalam 2 kali 24 jam setelah didiagnosis. Ini setelah terjadinya PAK atau PAHK itu dilaporkan dalam 2 kali 24 jam atau 2 hari ya setelah didiagnosis terkena PAK atau PAHK. Nah, untuk catatannya itu kompensasi dan rehabilitasi kerja untuk menyesuaikan tempat kerja dan dinaungi dengan aturan-aturan yang dicetuskan oleh atasan pekerjaan atau disepakati oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini itu ada jenis PAK. Jenis PAK itu dibagi menjadi beberapa yang sudah kita bahas dari awal ya. Jenis PAK atau PHK itu dibagi menjadi 31. Yang pertama itu pneumokonisis atau dacilang, jaringan parut sikilosis, SI02 bebas itu abscessosis, CUMG dan SI. Kemudian ada yang kedua, penyaluran paru-paru dan saluran pernapasan atau dikenal bronch pulmoner. Itu contohnya debu logam keras, Hg, CD dan MN dan uapnya. Kemudian yang ketiga itu penyaluran paru karena bahan organik atau dikenal dengan bisionis. Antara lain adalah debu kapas, sisal, henep, dan flas. Nah, untuk yang keempat itu ada asma atau zat perangsang. Biasanya itu dampaknya itu di debu atau padi-padian, serbuk kayu, teh, tembakau, bahan alergen, dan lain-lain. Ya, mungkin itu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.